pada pagi hari ini saya akan membawakan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mengenai pembelajaran berdiferensiasi, mungkin Bapak Ibu semua sudah melaksanakan pembelajaran ini atau sudah setiap hari pernah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, sekarang apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Jadi pembelajaran diferensiasi itu adalah merupakan pembelajaran yang dikembangkan oleh guru untuk memenuhi proses belajar peserta didik. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran berdiferensiasi konten ini adalah pembelajaran yang diharapkan dilakukan di sekolah bersama Bapak Ibu bersama peserta didiknya, yaitu memenuhi unsur kesiapan belajar peserta didik. Dari apa? Dari anak didik itu siap nggak belajar. Yang kedua, dari gaya belajar peserta didik itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan gaya belajar peserta didik itu? Yaitu dengan melakukan tes awal atau tes diagnostik yang kita berikan di awal tahun ajaran baru atau di awal saat kita akan memberikan materi pembelajaran pada peserta didik tersebut. Nah, sekarang khusus untuk pembelajaran berdiferensiasi konten ini ada yang kita kembangkan di sana profil belajar peserta didik, yaitu mencakup 3 hal juga, yaitu pertama ada visual, yang kedua ada auditori, dan yang ketiga ada kinestetik. Ya. Nah, tadi sudah disampaikan cara menentukan kelompok belajar itu dengan kita memberikan tes awal, tes yang kita berikan pada peserta didik. Misalnya siswa A ini kita bisa golongkan siswa itu termasuk ke dalam kategori siswa yang visual. Siswa B itu kita bisa golongkan termasuk ke dalam kategori siswa yang auditori, dan siswa C itu kita golongkan ke dalam siswa kategori yang kinestetik. Itu kita dari analisis tes awal yang diberikan kepada siswa tersebut. Kalau siswa yang memiliki kemampuan visual itu lebih banyak siswa itu mengandalkan penglihatan saat belajar, saat menerima atau proses pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kalau auditori itu lebih banyak mengandalkan pendengaran yang diberikan atau pada saat proses pembelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, kalau kinestetik ini lebih banyak ke gerak. Biasanya kalau dulu saya pernah menerapkan itu, saya ajak anak itu membuat sebuah wawancara, atau bisa juga mengamati lingkungan, atau dalam mata pelajaran PJOK itu bisa praktek PJOK. Anak yang memiliki kemampuan belajar kinestetik itu adalah anak yang cenderung aktif. Nah, jadi tes belajar itu sangat penting untuk menentukan gaya belajar siswa yang kita berikan pada awal materi pembelajaran yang baru. Materi yang disajikan kepada peserta didik sebagai tanggapan dari kesiapan, minat, atau profil belajar peserta didik. Kalau diferensiasi konten itu terkait dengan perbedaan konten atau materi yang kita berikan saat siswa itu sudah dikelompokkan ke kelas. Jadi tidak sama materi atau tugas yang kita berikan kepada siswa per kelompok yang sudah memiliki gaya belajar masing-masing. Nah, selanjutnya ada pembelajaran berdiferensiasi proses. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi proses? Jadi pembelajaran berdiferensiasi proses itu berkaitan dengan perbedaan, ada jenjang-jenjang kegiatan yang dilakukan guru pada peserta didik tersebut. Biasanya di sini ditandai dengan adanya pertanyaan, pemandu, dan atau tantangan. Artinya kegiatan yang kita lakukan pada peserta didik itu tidak harus selesai hari itu juga. Dan memilih produk apa yang diminati. Nah, jadi
juga tidak terlepas. Kalau ingin pembelajaran berdiferensiasi kita berhasil, ya itu tergantung dari proses dan produk atau materi pembelajaran yang kita berikan pada peserta didik. Jangan presentasi dari saya. Jika ada Bapak Ibu ada hal yang ingin ditanyakan untuk waktu, saya silakan. Nama saya Alira Kemauja Santi, biasa dipanggil sebagai Bu Koma. Saya ingin bertanya bagaimana perubahan peran guru dalam sebuah kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Silakan pertanyaan selanjutnya. Selamat siang, Lima Dini, biasa dipanggil Bu Dini, yang adalah guru wali kelas 2 dari SD 22. Pertanyaannya, bagaimana cara merancang pembelajaran berdiferensiasi? Terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi pertanyaan pertama itu jawabannya, guru itu bukan sebagai sumber belajar yang utama. Jadi peserta didik itu bisa belajar dari siapa saja dan di mana saja.